Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifdia Huria dengan NIM 23040674154 kelas IANC 2023. Di sini saya akan membacakan tentang UTS semester Gansal yang sudah saya kerjakan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pemahaman hakikat Pancasila meliputi penjelasan yang pertama tujuan Pancasila, lalu landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila. Yang pertama, pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan peserta didik dengan sikap dan perilaku yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu berkeprimanusiaan yang adil dan beradab, lalu mendukung persatuan bangsa, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu maupun golongan. Lalu mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. Di samping itu, melalui pendidikan Pancasila, warga negara RI diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional dalam pembukaan UUD 1945. Lalu yang kedua yaitu landasan Pancasila. Landasan terbagi menjadi 5, ada landasan histori, landasan kultural, landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan sosiologis. Landasan histori yaitu nasionalisme dan rasa kebangsaan yang kuat yang berakar pada sejarah. Lalu yang kedua, nilai Pancasila berasal dari bangsa-bangsa sendiri dan disepakati sebagai dasar dan pandangan hidup berbangsa. Lalu landasan kultural. Yang pertama, ciri khas pandangan hidup, falsafah bangsa yang berbeda dengan lainnya. Yang kedua, falsafah hidup yang diangkat dari nilai-nilai kultural melalui refleksi filosofis pendiri negara. Lalu landasan yuridis, yaitu dibagi menjadi 4. Ada UUD NRI 1945 pada pasal 31 ayat 1. Lalu kedua, keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 38 garing dikti daring 2002 tentang pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Lalu diatur dalam UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan. Lalu yang keempat, UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Landasan filosofis, yaitu yang pertama, pendidikan sebagai dasar negara yang mempunyai kebenaran secara ilmiah, filosofis, dan religius. Nilai Pancasila bersumber dari kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi. Lalu yang ketiga yaitu cerminan realisasi filosofis bangsa Indonesia. Lalu yang keempat, landasan sosiologis, yaitu kebinekaan atau pluralitas bangsa Indonesia yang tinggi. Lalu yang kedua, bangsa Indonesia plural membutuhkan ideologi pemersatu. Yang ketiga, nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat Indonesia. Sekarang nomor 2 yaitu soalnya mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa dan penjelasannya. Yang pertama, soal yang pertama yaitu nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. Yaitu yang pertama ada nilai religi, adanya ritual. Contoh nilai-nilainya yaitu adanya ritual mendatangkan hujan, upacara penguburan jenazah, dan pemujaan roh luhur. Lalu ada nilai kemanusiaan, adanya komunikasi sosial yang dapat dilihat dari beberapa artefaknya seperti sistem barter. Yang ketiga, nilai persatuan, adanya pembagian kerja yaitu kaum pria mencari makan dan kaum wanita menjaga anak di gua. Yang keempat, nilai demokratis, terbentuknya desa komunal. Lalu yang kelima, keadilan, adanya gotong royong. Soal yang kedua dari nomor 2, yang B adalah nilai Pancasila masa kerajaan
tradisional awal, yaitu adanya nilai religi, adanya penyebaran agama Hindu dari masyarakat India. Yang kedua, nilai kemanusiaan, sikap masyarakat Indonesia yang ramah dan terbuka dan menghargai hak asasi. Yang ketiga, nilai persatuan. Nampak ketika perpaduan budaya berkembang di bidang politik. Yang keempat, ada nilai demokratis, adanya sistem kerajaan, pemimpin berdasarkan adanya orang yang dituakan. Lalu yang kelima, nilai keadilan, adanya yupa peninggalan Raja Mulawarman berisi tentang kebaikan raja yang bersedekah tanah, hasil bumi, dan sapi pada Brahmana yang datang ke Kutai. Yang C, nilai Pancasila kerajaan nasional. Yang pertama ada Kerajaan Sriwijaya. Nilai religinya dikenal sebagai pusat pendidikan agama budaya Mahayana. Lalu kemanusiaan, ajaran budaya tidak mengenal sistem kasta untuk memperbaiki dan mengembangkan kemakmuran melalui kerjasama di bidang politik, ekonomi, dan keagamaan. Lalu persatuan, prasasti kota Kapur menunjukkan perluasan wilayah setelah situasi Sriwijaya aman dan sejahtera. Demokratis, semua permasalahan diputuskan secara musyawarah melalui Dewan Negeri. Lalu keadilan, Sriwijaya tidak keberatan mengakui Cina sebagai negara yang berhak diberi upeti. Lalu kerajaan yang kedua yaitu Kerajaan Majapahit. Dengan nilai religinya yaitu berkembangnya 3 ajaran agama yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. Dan kemanusiaannya memberikan kebebasan desa untuk berotonomi khas guna menjadi tentram, damai, dan tertib. Lalu nilai persatuannya, kebersamaan orang-orang Tumapel dan masyarakat Madura bersatu dengan belatarannya Tartar dari Cina Mongol untuk menyerbu Jayakatwang. Yang keempat, nilai demokratis, struktur pemerintah dikelompokkan dalam 4 budaya yaitu raja dan kerabat raja, Dewan Persatuan Penasehat Raja, Dewan Menteri, para gubernur provinsi. Lalu ada nilai keadilan yang terakhir, adanya pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan. Nomor 3, mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan RI. Yang A yaitu tentang nilai patriotisme yang ditunjukkan yaitu semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Bangsa Indonesia memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi dalam melawan penjajah. Hal ini ditunjukkan dengan semangat perjuangan yang tinggi dan tekad untuk merdeka dari penjajah. Lalu persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia juga menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan dalam melawan penjajah meskipun terdiri dari berbagai suku, agama, bangsa Indonesia bersatu untuk meraih kemerdekaan. Lalu kebersamaan dan tanggung jawab. Selain itu, bangsa Indonesia juga menunjukkan kebersamaan dan tanggung jawab dalam melawan penjajah. Mereka saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama yaitu merdeka dari penjajah. Lalu yang B, nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan RI, yaitu ketahanan nasional. Nilai Pancasila menjadi landasan untuk membangun ketahanan nasional dalam konteks pangan. Misalnya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam ketahanan pangan, persatuan dan kesatuan. Nilai Pancasila juga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam menghadapi isu-isu politik, sosial, dan keagamaan, juga dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik tersebut. Manusia yang adil dan beradab. Nilai Pancasila juga dapat menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab, juga dapat memperhatikan kepentingan masyarakat secara adil dan merata, keadilan sosial. Nilai Pancasila juga dapat menjadi landasan keadilan sosial dalam masyarakat juga. Lalu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Nilai Pancasila juga dapat menjadi landasan untuk membangun sistem pemerintah yang baik dan dapat memperkuat sistem demokrasi dan mempertahankan kepentingan rakyat. Lalu yang nomor 4, mengidentifikasi proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara.
yaitu yang pertama proses perumusan Pancasila, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dibahas di BPUPKI oleh Panitia 9. Lalu Soekarno menyebut dengan philosophy Groundslag, yaitu filsafat fundamen pikirannya sedalamnya untuk mendirikan gedung dasar negara. Soekarno juga menyebut Weltanschauung, pandangan hidup bangsa. Lalu Jakarta serta 22 Juni 1945 yang dimana Hatta menyarankan saat di PPKI menjadi Pancasila yang seperti sekarang. Pancasila yang kedua, analisis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pijakan utama bagi penyusunan konstitusi dan sistem pemerintah Indonesia. Nomor 5, menganalisis Pancasila sebagai dasar negara dan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pijakan utama bagi penyusunan konstitusi dan sistem pemerintah Indonesia. Lalu pengertian UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi, yang dimana UUD 1945 merupakan konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan konstitusi sosial yang harus menjadi acuan dan landasan secara politik, ekonomi, dan sosial baik oleh negara, masyarakat, ataupun pasar. Lalu sebagai konstitusi politik, UUD NKRI 1945 berisi landasan konstitusional bagi Indonesia mengenai jaminan terhadap hak-hak warga negara, kekuasaan negara, peraturan mengenai hubungan negara dengan warga negara. Sebagai konstitusi ekonomi, UUD NRI 1945 harus dipahami sebagai kebijakan ekonomi yang tertinggi yang harus dijadikan acuan dan referensi dalam mengembangkan setiap kebijakan pembangunan ekonomi. Lalu yang C, kedudukan UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi. Kedudukannya merupakan konstitusi dan sumber hukum tertinggi di KRI, memiliki sifat tertulis dan memiliki rumusan yang jelas. Lalu hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD NRI 1945, yaitu Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan UUD 1945. Unsur pokok ini dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD 1945 sehingga norma-norma hukum dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Lalu ada hukum antara Pancasila sebagai dasar negara UUD 1945. Khususnya bagian pembuka sebagai dasar hukum, keduanya memiliki hubungan yang saling berdekatan atau tidak dapat dipisahkan. Dapat digambarkan jika Pancasila adalah rohnya, sedangkan UUD adalah raganya. Nomor 6, menganalisis Pancasila sebagai pandangan hidup dan karakter bangsa. Yang pertama, pengertian pandangan hidup. Pandangan hidup dalam bahasa asing disebut way of life, adalah suatu pedoman dalam hidup. Secara konseptual, pandangan hidup adalah prinsip-prinsip dasar yang diyakini kebenarannya yang kemudian dijadikan pedoman dalam menghadapi kehidupan. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan kemudian dijadikan sebagai pedoman bagi perilaku setiap warga negara Indonesia. Lalu yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk individu dan sosial ialah yang dimaksud makhluk individu adalah di mana ia mampu untuk berdiri sendiri atau bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan yang dikatakan sosial karena manusia akan berinteraksi dengan manusia lain untuk kebutuhan hidupnya. Lalu yang C, nilai-nilai Pancasila sebagai sumber karakter. Religiusitas sebagai mewujudkan dari keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melakukan sikap jujur dan nerimo atas hasil yang telah diusahakan, dan yakin bahwa Allah Maha Adil, Maha Tahu, dan Maha Bijaksana. Lalu kemanusiaan yang dalam beradab, adanya rasa malu merupakan ciri keberadaban seseorang agar mereka dapat mengendalikan diri agar tidak melakukan perbuatan yang tercela. Lalu kegotong royongan, esensi sila ketiga telah menjadi budaya masyarakat. Lalu musyawarah sebagai esensi sila keempat juga telah dipraktikkan dalam proses pengambilan keputusan bersama.
Yang D, pembangunan karakter bangsa. Pancasila sebagai karakter bangsa tidak cukup hanya diwacanakan, tetapi harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku di kehidupan sehari-hari. Lalu nomor 7, beri contoh penjelasan nomor 1 hingga 6 yang diimplementasikan di lingkungan saudara. Di dalam soal dan jawaban 1-6, membahas tentang nilai-nilai Pancasila yang dimana saya akan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ini di kehidupan sehari-hari saya. Yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa. Saya percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama saya, yaitu agama Islam, dan Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya menghormati teman saya yang beragama non-muslim gitu. Lalu kemanusiaan adil dan beradab. Saya tidak pernah semena-mena terhadap orang lain dan saya gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti bersedekah dan lain sebagainya. Lalu persatuan Indonesia, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika gitu. Lalu karakter yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya tidak pernah memaksakan kehendak orang lain, lalu saya sering melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana saya mengembangkan sikap adil terhadap sesama dan menghormati hak orang lain. Untuk yang nomor 8, pada sekitar bulan Oktober 2023 ini masyarakat Indonesia mengimplementasikan nilai sila Pancasila dalam berbagai kegiatan hari besar nasional dan keagamaan. Jelaskan macam kegiatan dan tujuannya. Baik, pada tanggal 28 September 2023 orang-orang memperingati Hari Maulid Nabi. Yang kegiatannya seperti bersolawat, berdoa, ceramah, dan pawai. Tujuan memperingati hari ini yaitu untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad dan mengenang cerita-cerita di balik keagamaan, nilai keagamaan Islam di Indonesia maupun dimanapun. Lalu tanggal 1 Oktober 2023 yaitu adanya kegiatan upacara bendera, berdoa bersama, diskusi, dan ceramah maupun seminar. Tujuannya itu memperingati hari kesaktian Pancasila. Lalu tanggal 5 Oktober 2023 yaitu adanya kegiatannya yang dilakukan adalah pameran militer, baksos, bazar, hingga perlombaan yang tujuannya yaitu memperingati hari lahirnya Tentara Nasional Indonesia yaitu TNI. Lalu tanggal 28 Oktober 2003 kegiatannya biasanya adanya upacara bendera di tiap-tiap sekolah dengan peraturan yang sudah ditata, yaitu tujuan kegiatannya yang adalah memperingati Hari Sumpah Pemuda dan mengenang jasa para pahlawan. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.